Assalamualaikum semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan Red Alert. Perkenalkan, saya Mutia Al-Fajri, NIM 23234058. Baiklah, saya akan membacakan kisah tentang seekor camar dan burung yang mengajarinya terbang. Penulis Louis Sepulveda. Buku ini tidak hanya untuk pembaca buku anak-anak, tetapi orang dewasa juga bisa membacanya karena di dalam buku ini terdapat sebuah cerita indah tentang persahabatan, kesetiaan untuk menepati janji, dan renungan tentang perbuatan manusia terhadap lingkungan di sekitar. Pada suatu ketika, seekor camar betina sedang mencari makan yang bernama Kanga. Terkena tumpahan minyak bumi dari kapal tangkar. Kanga terus mencoba terbang. Setelah usaha yang cukup lama, akhirnya Kanga sampai pada menara tinggi berhiaskan petunjuk arah mata angin. "Santo Mikael," pekik Kanga setelah itu, sayap Kanga tidak dapat lagi dikepakkan. Zorbas, si kucing gemuk hitam yang sedang asik berjemur di balkon rumah. Ia ditinggalkan oleh pemiliknya yang sedang pergi liburan. Persis saat menengkurapkan badan, Zorbas mendengar dengungan. Ketika Zorbas mencari tahu sumber suara itu, ia melihat seekor camar. Tubuh camar itu berlapis cairan bau berwarna hitam. Dengan kekuatan terakhir yang Kanga miliki, ia meminta kepada Zorbas untuk menjaga telurnya. "Berjanjilah untuk tidak memakan telur ini," ucap Kanga dengan lemas. "Berjanjilah untuk menjaga telur ini sampai menetas dan mengajarinya terbang," lanjut Kanga. "Aku berjanji dan istirahatlah," balas Zorbas dengan tegas. Melihat Kanga yang semakin lemas, Zorbas mencari bantuan mulai dari kolonel dan profesor, namun Zorbas tidak mendapat bantuan apapun. Ketika kembali ke rumahnya, ternyata Kanga sudah tidak bernyawa. Zorbas menepati janjinya dan menjaga telur itu sampai menetas. Pada sore hari kedua, telur puyuh itu menetas. "Mami," cicit piyit itu. Ketika piyit lahir, Zorbas meminta bantuan kepada Banyu Biru untuk mengetahui jenis kelamin si piyit. "Demi capit kepiting, ini camar betina yang cantik," senyum Banyu Biru geli. "Aku usulkan untuk menamainya Fortuna," kata kolonel. Mereka semua setuju dan mengeongkan penamaan kucing pelabuhan tersebut. Hari demi hari, camar betina itu tumbuh menjadi camar yang cantik. Sekarang, janji terakhir Zorbas adalah untuk mengajari Fortuna terbang, serta usaha dari teman Zorbas, namun Fortuna tidak kunjung bisa juga terbang. Akhirnya, Zorbas meminta izin untuk melanggar pamali mengeong dengan bahasa manusia. Setelah berembuk untuk meminta tolong kepada siapa, pilihan terakhir jatuh kepada manusia, majikan Bubulina. Zorbas sampai di rumah manusia itu dan meminta bantuan. "Kau bisa bicara," pekik manusia itu. "Ya, aku dapat mengeong dengan banyak bahasa," balas Zorbas tidak acuh. Setelah cukup lama berdiskusi, akhirnya manusia itu mau membantu Zorbas. Malam itu hujan lebat di atas lonceng menara Santo Mikael. Manusia dan Zorbas mengajari Fortuna terbang. "Aku takut, Mami," pekik Fortuna. "Kau akan terbang, Fortuna. Tarik nafas dan rasakan hujannya." Zorbas mengeong dengan sabar. "Terbang," seru Zorbas sambil mengulurkan tangan dan menyentuh lembut Fortuna. Fortuna menghilang dari pandangan sambil menahan nafas. Fortuna mengepakkan sayap dan terbang tinggi. "Aku terbang, Zorbas, aku terbang," Fortuna berteriak geria. "Nah, Pus, kita berhasil," ucapnya sambil menghela nafas.
Zorbas duduk sambil memandangi camar tersebut sampai ia tidak tahu lagi apakah tetesan air hujan atau air mata yang memenuhi matanya. Nah, sampai sini saja cerita tentang kisah seekor camar dan kucing yang mengajarinya terbang. Sangat menarik, bukan? Sekian dari saya, terima kasih.